Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asuna SPD dari TGP Angkatan 10 Kabupaten Kuala dari SMK Negeri 3 Marabahan. Jadi, kenalkan di sebelah saya ini Bapak Suwartum dan Ibu Akuntansi di SMK Negeri 3 Marabahan. Ya, kemudian di sini kita akan melakukan kompetisi akademik. Sebelumnya saya akan melakukan observasi dulu ya Pak. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui dan mengamati bagaimana jalannya pembelajaran yang telah Bapak Suwarto lakukan. Kemudian ya saya ingin menanyakan dulu ke Bapak, bersedia Pak? Ya, menurut Bapak Suwarto, tujuan pembelajaran pada hari ini apa Pak? Tujuan pembelajaran hari ini yang kita capai terhadap para peserta didik, siswa mampu memahami pengertian dari buku besar itu sendiri. Kemudian tidak kalah pentingnya siswa peserta didik paling tidak harus mengetahui akun-akun yang diperlukan dalam buku besar. Untuk area pengembangannya ini Bapak ke mana arahnya? Misalnya untuk penampilannya itu? Kalau di mungkin pengembangannya itu kita arahkan ke dua sisi, dua aspek lah. Aspek yang pertama itu di pengetahuan, dan yang aspek kedua di penampilan. Di aspek pengetahuan, siswa atau peserta didik bisa istilahnya menguasai nanti bagaimana dia memahami ya bagaimana cara memposting kalau dalam yang besar. Dari segi keterampilannya, Keterampilan tentu para peserta didik diharapkan tidak ada kesulitan dalam memposting jurnal dalam yang besar, sehingga lebih terampil lagi dan dilakukan latihan lebih banyak. ya. Sekarang rancangan pembelajaran yang akan saya tanyakan di sini Pak, untuk strategi yang digunakan apakah berdiferensiasi, Ya, dan terintegrasi dengan sosial emosional. untuk strategi pembelajaran yang saya pakai ada strategi berdiferensiasi, artinya pembelajaran disesuaikan dengan kemauan siswa. Siswa ini sepakat pembelajaran dengan cara apa yang dimau. Nah, kami sebagai fasilitator hanya mengarahkan atau memberi kesempatan untuk mereka lebih baik lagi. Ya, untuk model yang digunakan ini Pak, menggunakan model apa? Model yang kita gunakan PBL apa? karena kerja mereka ada hasil, nanti kita pakai modelnya PJBL, project Untuk metodenya Pak? ya. Untuk metode sementara nanti yang kita pakai metodenya adalah diskusi atau metode tanya jawab diskusi bersama. Untuk media pembelajaran yang digunakan, Media pembelajaran bisa ini sekarang menggunakan media PowerPoint. Bisa juga anak-anak nanti diperintahkan kalau istilahnya itu membuka YouTube sendiri bisa.
membuka Google bisa juga, dan kita cenderung ke karena diskusi ya, kita metodenya PJB, mereka memperoleh lembar kerja Bagus Pak. siswa gitu. Ya, untuk menanyakan waktu ini Pak, kapan kira-kira kegiatan pelaksanaannya? Kegiatan pelaksanaannya untuk hari ini ya Bu, Ya, itu bisa dilaksanakan pada nanti kira-kira jam 4 atau jam 3 atau jam 4 hari Rabu ya Pak. hari Rabu. Nah, jadi nanti saya akan melihat, mencatat, dan nanti untuk mencatat tentang proses observasi yang kita lakukan ya Pak. Ya silakan Bu, nggak apa-apa. Kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan observasi ini? Ya ternyata kita memperoleh banyak gambaran-gambaran seorang guru ya Bu ya, sehingga itu melakukan pembelajaran yang baik, melakukan pembelajaran yang benar itu seperti apa. Nah setelah observasi ini, itu yang saya dapatkan. Terima kasih ya Pak atas kegiatan kita hari ini. Nanti kita akan observasi. Terima kasih Pak. Ya, salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada hari ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah kita semua hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dari kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kita hari ini akan mempelajari materi mengenai posting jurnal dalam buku besar ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama ya. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, belajar kita hari ini bisa lebih bermanfaat. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini baik, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu. Kita hari ini jumpa lagi untuk belajar akuntansi tentunya ya. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang posting buku besar. Posting buku besar atau apa namanya itu, kita akan memindahkan buku jurnal ke dalam buku besar gitu ya. Nah, untuk sebelum ke sana, sebelum ke materi, Bapak ingin memeriksa kalian kesiapan belajar hari ini. Kira-kira setuju diperiksa Bapak kesiapannya? Bisa ya? Siap aja ya? Siap. Untuk Hiraya, bagaimana kesiapan belajar hari ini? Siap aja? Siap ya? Alat-alat tulisnya siap? Siap. Siap? Siap. Bagaimana si Bana, siap untuk belajar hari ini? Buku tulis sudah disiapkan? Buku akuntansinya? Siap ya. Untuk baris ini kira-kira siap untuk belajar akuntansi? Siap ya. Yang keras. Untuk yang baris belakang kira-kira siap belajar akuntansi ini? Siap ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak
ingin mengetahui siswa hari ini yang hadir dan yang tidak hadir ya. Bapak absen gitu. Bapak panggil nama Abdul Afu. Hadir ya. Nah. Aulia Umaira. Ya. Ayo dia Anda. Izin ya. Ada yang belum terpanggil? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang apa. Ada izin tapi mereka masuk ke sekolah ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran. Sebenarnya kita belajar hari ini tuh belajar apa sih? Hari ini tuh kita belajar tentang apa nih? Belajar akuntansi. Akuntansi itu ada tahapannya tidak? Ada ya. Lebih terkhusus tahapan yang kita pelajari kira-kira tahapan apa ya? Tahapannya itu kira-kira tahapan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ingat nggak? Dalam siklus akuntansi itu ada tahap-tahap akuntansi, siklus akuntansi. Tahap yang pertama kira-kira apa? Mana? Tahap bukan. Tahap pencatatan yang kita pelajari hari ini masih dalam tahap pencatatan dalam siklus akuntansi, yaitu sesudah kita lakukan entry jurnal, kemudian selanjutnya adalah posting buku besar di situ. Harus ingat kembali. Oke. Nah hari ini dari elemen yang ada yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah memproses buku besar. Kalau sudah kita proses buku besarnya, selanjutnya nanti adalah menyusun. Sebenarnya ada tahap berikutnya ya. Apa itu tahap pengikisaran? Kalau sudah baru tahap pelaporan. Nah, pelaporan baru ini yang kita kerjakan gitu ya. Kira-kira itulah ya. Pemahaman bermakna itu sudah bisa dibaca. Aku harus bisa, aku harus paham, aku harus tahu apa itu buku besar. Buku besar itu bukan buku berukuran besar, bukan. Tapi kelompok-kelompok akun-akun yang sejenis atau yang sama, ya. Akun-akun yang sama. Contoh misalnya kas dari transaksi satu periode terjadi, kira-kira tanggal berapa saja kas terjadi itu, hubungan dari satu, utang gitu juga, nah, pendapatan gitu, itu namanya buku besar. Nanti kita laksanakan di sini. Kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita memulai pembelajaran itu, paling tidak kalian punya kesadaran diri ya. Kalian datang ke sekolah dari rumah itu dalam rangka apa sih? Belajar. Nah ya, untuk ilmu. Belajar. Semuanya sama ya jawabannya, belajar, menuntut ilmu. Nah kalau sudah sadar tentang itu, belajar menuntut ilmu, berarti setelah di kelas melakukan kegiatan pembelajaran atau belajar, kira-kira belajarnya harusnya bagaimana tuh? Kan belajar nih, seharusnya bagaimana belajarnya di kelas? Seharusnya belajar di kelas adalah sungguh memperhatikan, kemudian mencari sumber-sumber
materi pengetahuannya, ya. Kemudian, nah itu kita sadari sendiri. Oh, saya seorang siswa harus belajar, kita harus sungguh-sungguh lah gitu ya. Jangan mengecewakan orang tua yang susah payah hari ini mencarikan nafkah nanti setelah kamu pulang bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Kemudian juga ada kesadaran sosial. Yang namanya belajar di sekolah, kalian itu sendiri atau orang banyak ya? Belajar di sekolah itu kan sendiri atau orang banyak? Orang banyak ya. Berarti kalau sama orang lain, orang banyak, apa yang kalian lakukan? Hari-hari kamu di kelas itu kan berteman nih, apa yang kamu lakukan dan berteman itu? Ya. Tahu, ada yang tahu? Kamu harus saling memahami satu sama lain ya. Tidak boleh ada permasalahan, ya, permasalahan yang berarti gitu nah. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Ya. Saling memahami budaya yang satu, budaya yang lain itu beda. Berarti harus saling memahami. Contoh, orang Jawa dan orang Banjar, terkhusus di Tamban ini itu beda. Perbedaan itu kita saling memahami. Nah, begitu. Itu kesadaran sosial. Kemudian manajemen itu kalian diri sendiri harus sadar bahwa kalian itu harus punya kesadaran diri. Manajemen itu mengatur ya, mengatur diri sendiri. Misalnya kalau berangkat dari rumah itu harus diatur jadwalnya berapa, sarapannya berapa, pakai apa, datang ke sekolah itu pakai apa, pakaian sudah siap atau belum, buku pelajaran sudah siap atau belum, itu baru dari rumah. Setelah ke sekolah beda lagi, ya kan? Nanti bersama guru siapa, kita atur jadwalnya, harus ada jadwal. Setelah jadwal A, nanti berikutnya jadwal kesiapan di situ. Itu harus mengatur, anggaplah mengatur kehidupan kita sendiri. Kira-kira dari manajemen diri kita sendiri itu pernah nggak kalian lakukan? Pernah nggak secara sadar nih? Pernah, dan itu memang kita lakukan sehari-hari ya. Cuma tidak kita sadari, sekarang sadar. Oh, seperti itu gitu ya. Kemudian relasi ini sama dengan berhubungan. Berhubungan itu berkomunikasi, itu berhubungan satu sama lain. Ya. Terutama dalam pembelajaran itu perlu kerjasama. Diskusi itu berrelasi, ya kan? Saling melengkapi, saling mengisi. Satu ada kekurangan ditutupi atau dilengkapi oleh orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita ini sudah, istilahnya itu sudah lengkap, ya tidak boleh. Kita ini serba kekurangan, karena kelebihan itu hanya milik Allah. Ya, jadi kita itu ada banyak kekurangan yang dilengkapi oleh teman-teman kita atau relasi kita, baik di sekolah nanti atau di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dan tanggung jawab yang terakhir, tanggung jawab tentu semua orang punya tanggung jawab apapun, dimanapun, apapun yang kita kerjakan, dimanapun tempatnya. Sadar nggak? Kalian ke sekolahnya ada tanggung jawabnya. Ini sebelum belajar, ada nggak tanggung jawabnya? Tentu ada. Apa tanggung jawabnya? Kalian akan mempertanggungjawabkan kepada orang tua, pasti. Tanggung jawabkan kalian belajar hari ini kepada orang tua.
Kalau orang tua bertanya, "Nak, kamu di sekolah belajar apa nih?" Nah, "Ya, Nak, belajar akuntansi, bahaya." Misalnya gitu ya. "Belajar akuntansi, Nak?" "Iya." "Bagus. Tentang apa itu?" "Tadi diajari oleh guru kami, Pak Anu Bahaya, itu belajar bagaimana cara membuat buku besar." Buku besar? Buku sebenarnya rumah ya?" Nah, misalnya ya, itu gayaan orang tua. Ada tanggung jawabnya gitu. Ya. Pada diri kita belajar apapun kita harus memiliki apa namanya itu, harus ada nempel, ada laporan pada diri kita maupun pada orang tua. Kita belajar sampai ujung tapi kita tidak dapat apa-apa. Nah itu ya. Harus tanggung jawab. Kita belajar ini harus kita bisa ini gitu ya. Nanti akan kita beri pengayaan. Nah, ya. Baik yang belum memahami hasil belajaran ini atau yang sudah bisa itu ya, nanti akan sama-sama kita beri pengayaan. Jadi yang pintar makin pintar, yang kurang pintar nanti bertambah pintar gitu. Jadi semuanya nanti pintar semua. Ya. Nah, kemudian direfleksi. Nanti sebenarnya ada dua ya cara refleksi. Walaupun Bapak ini guru, tetapi banyak kekurangan-kekurangan. Pengen Bapak minta pendapat kalian nanti apa namanya, seperti apa sih Bapak ini cara mengajarnya? Saya itu mudah diterima kah? Orangnya penyalikan kah? Susah dicerna kah? Dan lain sebagainya gitu. Itu kelemahan guru. Kemudian siswa juga, artinya Bapak juga merefleksi ya. Apa yang materi Bapak sampaikan nanti, apakah kalian bisa menerima semuanya, menerima dengan penuh, atau sepotong-sepotong, separuh-separuh gitu ya. Nah, nanti Bapak akan lakukan refleksi. Apakah kalian senang Bapak mengajar di sini atau tidak? Bagaimana nanti kemauan kamu belajar dengan Bapak nanti seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum pembelajaran kita masuk ke inti, Bapak ada oleh-oleh. Oleh-oleh. Tes, baru Bapak bagi kelompoknya. Ini masing-masing akan Bapak beri ya. Dalam waktu 10 menit kira-kira cukup nggak ya? 10 menit ya. Nah, dari soal itu silakan dibaca. Kemudian yang soal pilihan ganda silakan dicontreng atau disilang saja. Kemudian yang soal uraian silakan diisikan pada kolom yang tersedia. Nah, pengerjaannya dimulai dari itu. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran yang inti, kira-kira ada pertanyaan, ada keberatan atau gimana? Silakan. Yang Bapak uraikan tadi. Tidak ada ya? Tidak ada, bagus. Nah, sekarang apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kalian akan Bapak berikan Bapak bagi kelompok-kelompok. Ya, nanti berapa kelompok nanti kita bagi. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang materi, gitu ya. Kemudian nanti sesuai dengan metode dan strategi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi akan kita laksanakan. Itu pendahuluan.
Kemudian kegiatan inti, nah ini kegiatan intinya kalian semuanya ini sesuai dengan kelompok apa yang ditugaskan oleh guru sesuai dengan kemampuan kalian, kemampuan kalian sendiri, nanti tinggal mengerjakan gitu ya. Kemudian dari hasil pembelajaran hari ini nanti akan Bapak nilai. Nilainya itu nanti ada dua ya. Sebenarnya dari penilaian proses dan ada penilaian sematiknya. Ya, ada penilaian sematik, ada penilaian tertulisnya gitu ya. Terus nanti ada pengayaan. Pengayaan ini nanti tentu Bapak nilai bagi siswa yang punya kelebihan hasil pembelajarannya, artinya itu sudah bisa, maka nanti akan dikayakan supaya lebih kaya lagi, lebih bisa lagi, akan kita siapkan. Sesuai dengan kelompok masing-masing, Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Lembar kerja ini bisa kalian kerjakan dengan sesuai dengan kemauan kita sendiri, mau pakai cara apa gitu ya. Mau pakai Canva nanti bisa, mau pakai PowerPoint bisa, mau pakai nanti pakai Excel bisa juga, pakai Word bisa. Nah, itu ya dalam akuntansi. Biasanya kalian lebih menguasai cara menggunakan aplikasi Canva ya. Malah bapaknya kurang menguasai ini, nanti belajar juga bapaknya. Nah ini Bapak bagi satu per satu masing-masing kelompok. Nah, bisa mencari sumber materi dari internet bisa, ya dari Google ya gitu. Nah sudah semua ya terbagi. Sekarang bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lembaga pos sekarang dikerjakan. Silakan. Semua aja ya. Dalam waktu 5 menit. Ya bagus. Si Sabana Madua bagus. Nah, kemudian untuk peserta didik yang nilainya masih kurang, Bapak beri tugas untuk membuka YouTube, terutama materi tentang posting jurnal. Posting buku besar dari jurnal. Ya. Nanti dari situ cari contoh jurnal yang lain, kemudian posting ke buku besar seperti kegiatan belajar hari ini. Kira-kira yang nilainya masih kurang
dengan tugasnya? Paham dengan tugasnya? Paham ya. Si Daya, Raya, Oleh, Dara, ya. Si Julia paham ya tugasnya ya. Dan yang nilainya sudah baik, kira-kira tugasnya paham juga? Paham, alhamdulillah. Nah, kan tugasnya sudah dibagi. Nanti cari di YouTube masing-masing ya. Semuanya punya handphone kan? Ada kuotanya? Kalau tidak ada, minta sama Bapak Andila. Ngomong langsung terus terang aja. Nah, untuk itu terima kasih. Hari ini Bapak ucapkan kepada semua peserta didik yang ada di kelas ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa nanti menjadi bekal hidup masa akan datang dan menambah ilmu pengetahuan kita dan keterampilan kita. Ya, kita akhiri dan kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, setelah kita mengadakan observasi kemarin, ini saya ingin menanyakan perasaan Bapak setelah mengadakan observasi dan observasi. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar? Ya, sebenarnya sebagai guru menghadapi peserta didik pada jam-jam yang sudah ditentukan harus dalam keadaan berperasaan senang, harus berperasaan senang. Tidak boleh seorang guru masuk di kelas menghadapi peserta didik itu dengan muka masam, muka murung, kayak ada yang masalah gitu. Nah, jadi kita membawa mereka happy aja. Untuk area pengembangan yang dicapai ini Pak, untuk pengetahuan, keterampilan itu apakah sudah sesuai? Kalau melihat hasil kerja kelompok mereka kemarin itu sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan kita capai. Itu dari sisi pengetahuan. Kalau dari sisi keterampilan, mereka sebenarnya sudah terampil ya, sudah terampil bagaimana cara memposting jurnal dalam buku besar itu. Tapi mereka ada kelemahan dari sisi keterampilan, yaitu terutama keterampilan mempresentasikan hasil kerja, ya, mempresentasikan hasil kerja, karena di setiap materi yang berbeda atau berubah, mereka itu istilahnya tanpa ada persiapan sebelumnya, jadi mereka kebanyakan nervous gitu. Ya, menurut Bapak, mengapa itu terjadi? Apa yang menyebabkan mereka ada kekurangan itu? Padahal sebelumnya itu kan sudah dilatih, sudah diajarkan itu tadi, karena dengan materi yang berbeda, kesiapan mereka untuk mempersiapkan kata-kata, kalimat itu masih kurang, masih belum siap. Nah, begitu. Menurut Bapak, bagaimana solusinya untuk memenuhi kenyamanan murid ini? Mereka dianjurkan untuk mencari referensi atau sumber-sumber bagaimana mengetahui diri mereka sendiri Sesuai gaya belajar. dari hasil belajar kemarin dalam mempresentasikannya.
yang mencari sumber untuk mencari pengalaman yang baik melakukan presentasi seperti apa. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan supaya murid ini akan belajar lebih baik lagi? Tadi kan kemarin itu kan sudah disampaikan ya, ada di situ refleksi, ada pengayaan. Untuk perbaikan nanti dilakukan pada materi berikutnya, sekaligus dilatih bagaimana cara memesannya supaya presentasi hasil kerja itu lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak atas pembicaraan kita hari ini. Ya, Semoga kita nanti bisa menjadi diri dan menjadi guru yang lebih baik dari kedepannya untuk berpihak pada murid. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asnah dari SMK Negeri 3 Marabahan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Baritokuala. Bersama saya ini Bapak Suwarsum, SPD, dari pengajar dari SMK Negeri 3 Marabahan. Kemudian bersama saya pengajar praktik Ibu Milawati, SPD. Ya. Sebelumnya saya akan melakukan pasca observasi bersama pengajar di sekolah saya, yaitu mengenai akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat dari SMK 3 Marabahan. Baik Pak, sudah siap? Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan hari ini. Ya, saya akan melakukan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada Rabu kemarin ya Pak, di jam 3.4. Untuk pembelajaran Bapak sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Sebagai guru itu kan pasti berpikir bagaimana cara mengembangkan teknik pembelajaran. Nah, pengembangan pembelajaran yang saya lakukan itu ada dua cara lah gitu ya. Cara yang pertama kita ambil dari aspek pengetahuan, yang kedua itu dari aspek keterampilan atau skillnya. Nah itu Bu. Ya, untuk area pengembangan Bapak apakah sudah berhasil Pak dari pengetahuan maupun dari keterampilan? Ya, harapan sebagai seorang guru mengembangkan mengajar di kelas itu kan tidak semata-mata dari guru aja gitu ya, tapi ada juga dari karakter siswa. Jadi siswa itu kalau mau pengetahuannya dikuasai harus belajar dengan sungguh-sungguh kan gitu. Nah, kalau harapan dari guru apa yang disampaikan kemarin itu pasti ya harapannya ya sudah berkembang gitu, mengembangkan pengetahuannya gitu. Untuk keterampilannya Pak, apa ada masalah? Kalau keterampilan sebenarnya mereka diminta ya dari kegiatan belajar kemarin supaya mereka menjadi siswa yang terampil ya, terutama dalam pokok bahasan kemarin kan membahas tentang buku besar ya Bu ya. Iya. Jadi mereka diharap terampil membuat buku besar dalam akuntansi begitu. Iya. Menurut Bapak mengapa terjadi hal itu Pak, atau terjadi tantangan tadi? Iya. Karena sekarang ini kan namanya dunia pendidikan semakin maju. Kalau dari siswa dari SMK sudah tidak sungguh-sungguh dalam belajar, tidak mengejar keterampilan yang dicapai,
pasti nanti di dunia kerja ya itu akan ketinggalan dengan yang lain, Bu. Oke. Nah, begitu, Bu. Jadi SMK itu ilmunya itu jauh dari pandangan bila dibanding dengan mereka mahasiswa-mahasiswa khususnya jurusan yang sama, Bu. Begitu di dunia kerja. Ya. Untuk pembelajaran ya Pak, setelah saya amati itu sudah terlihat ada pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian Bapak juga sudah berpihak kepada murid dan sudah menyesuaikan dengan gaya belajar murid. Kemudian di sini menurut Bapak, ini kapan Bapak akan melakukan perubahan karena kan tadi terlihat masih ada tantangan yang dihadapi. Ya, pastilah ya tantangan itu pasti ada. Tapi sebagai seorang guru kan pasti selalu membuat perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan itu bisa dilakukan secepatnya, Bu. Artinya kita melihat kelemahan diri sendiri dan kelemahan-kelemahan dari siswa. Karena siswa itu tidak semua bisa menangkap materi yang kita berikan, kan gitu. Nah, itu terasa, Bu. Sebagai seorang guru itu melihat gitu, oh ini kurang, ini sudah tercapai, ini harus dilanjutkan, ini harus diberi pengayaan, seperti itu kan. Nah, jadi untuk pelaksanaan perbaikannya bisa kita kita laksanakan bisa 2 hari atau seminggu ke depan nggak apa-apa gitu. Pada saat pertemuan selanjutnya lah gitu. Ya, jadi karena di sini kan yang setelah saya amati itu dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sudah berjalan bagus, hanya saja tinggal kesiapan siswa untuk presentasi yang tidak malu-malu itu Pak lah. Nah itu kemarin masalah kita ya. Itu kan tidak semata-mata dari guru yang mengajar di kelas itu gitu ya. Tapi ada kaitannya dengan guru yang lain, terutama guru bahasa Indonesia. Jadi pembentukan mental mereka tampil ke depan itu harus terbiasa, Bu. Nah, itu saya secepatnya harus memperbaiki itu dengan cara memberikan ya motivasi lah gitu. Mereka berani. Berarti kita memang harus kolaborasi ya Pak dengan guru. Baik Pak, dalam melaksanakan rencana aksi, siapa yang Bapak minta untuk mendukung rencana aksi tersebut? Ya, untuk mendukung itu karena kita ada kompetensi di bidang akuntansi, Bu ya. Artinya pertama yang mendukung adalah teman-teman atau ya kawan sejawat yang sekompetensi sama. Lebih-lebih kalau kepala sekolah bisa ikut mendampingi lah gitu. Nanti bisa memberikan saran-saran, masukan gitu. Atau tambahan sarana fasilitas. Lebih bagus lagi gitu. Terima kasih Pak, itu saja yang saya tanyakan pada hari ini. Terima kasih atas pasca observasi hari ini. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Kita belajar bersama-sama, kita berkolaborasi bersama. Terima kasih Pak atas hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berakhirnya pasca observasi, Ibu pengajar praktek, Ibu Milawati SPD akan memberikan umpan balik. Kepada Ibu Milawati, dipersilahkan. Terima kasih Bu Asna. Tadi Bu Asna sangat baik sekali dalam melakukan pasca observasi bersama Pak Suwarsum. Nah, menurut pengamatan saya, tadi Bu Asna sudah menjalankan pasca observasi sesuai dengan alur tirta. Tadi Bu Asna sudah menanyakan tujuan pembelajaran, sudah menanyakan identifikasi permasalahan, juga sudah menanyakan rencana aksi. Selain itu juga Bu Asna tadi juga menanyakan tentang tanggung jawab dan waktu
kapan Pak Suarsum akan melaksanakan rencana aksinya tadi. Itu sudah sangat baik sekali. Mungkin cukup di sini saja umpan balik dari saya, Bu Asna. Saya kembalikan kepada Bu Asna. Ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mbak.